Halo, perkenalkan saya Fahmi Hidayat, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 4. Pada kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjalanan dimulai dari Museum Kebangkitan Nasional. Bangunan yang kini menjadi museum ini dahulu merupakan Stovia atau School of Leiding van Inlandse Artsen, yaitu sekolah kedokteran bagi kaum pribumi pada masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, akses pendidikan modern masih sangat terbatas. Namun, melalui lembaga Stovia muncul generasi terpelajar yang mulai terlihat realitas kolonial secara lebih kritis. Di tempat inilah lahir pemikiran-pemikiran baru yang berbeda dari pola perjuangan sebelumnya. Jika pada abad ke-19 perlawanan terhadap penjajah umumnya bersifat lokal dan kedaerahan, maka kaum terpelajar mulai menyadari bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya masalah daerah tertentu, melainkan masalah seluruh rakyat di Hindia Belanda. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi benih nasionalisme. Kebangkitan nasional menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Namun, kesadaran nasional saja belum cukup. Kesadaran tersebut harus berkembang menjadi kekuatan yang mampu menyatukan masyarakat yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Tahapan inilah yang kemudian dapat dilihat melalui Museum Sumpah Pemuda. Jika Museum Kebangkitan Nasional menggambarkan lahirnya kesadaran, maka Museum Sumpah Pemuda memperlihatkan bagaimana kesadaran itu berkembang menjadi persatuan. Pada masa itu, masyarakat di Nusantara masih sangat kuat dengan identitas kedaerahannya masing-masing. Organisasi-organisasi pemuda bermunculan dengan latar belakang suku, daerah, maupun budaya yang berbeda. Namun, para pemuda mulai memahami bahwa penjajahan tidak mungkin dilawan secara efektif jika perjuangan dilakukan secara terpisah-pisah. Puncak dari proses tersebut terjadi dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa bersejarah itu, para pemuda menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya identitas Indonesia ditegaskan secara jelas sebagai identitas bersama yang melampaui batas-batas kedaerahan.
Berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok pemuda dari berbagai daerah, turut memberikan kontribusi dalam membangun semangat kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia dibangun melalui partisipasi kolektif dari banyak pihak. Setelah kesadaran nasional Indonesia tumbuh dan persatuan bangsa terbentuk, perjalanan sejarah Indonesia memasuki tahap yang lebih menentukan. Tahap tersebut dapat ditelusuri melalui Museum Naskah Proklamasi. Melalui museum ini, kita dapat melihat bahwa proklamasi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Proklamasi merupakan hasil akumulasi dari berbagai proses yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kesadaran nasional yang lahir di lingkungan pendidikan, persatuan yang diperkuat melalui gerakan pemuda, hingga perjuangan politik yang dilakukan para tokoh bangsa, semuanya bertemu pada satu titik penting, yaitu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai dokumen dan ruang bersejarah yang terdapat di museum ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan merupakan hasil dari pemikiran, perdebatan, strategi politik, serta kerjasama banyak tokoh dan kelompok masyarakat. Kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan oleh pihak lain, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dari kunjungan ini, saya memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang diawali oleh tumbuhnya kesadaran nasional, diperkuat oleh persatuan pemuda, dan diwujudkan melalui perjuangan kolektif bangsa Indonesia.